Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat Cuma, kali ini saya akan bagikan tips bagaimana cara ganti kapas rem agar tidak seret ya, agar rodanya tidak seret. Kali ini kebetulan ini ada pada Yamaha ya, pada motor Yamaha apa ini, Mio Soul GT. Itu saya buka dulu ya, saya buka kapasnya dulu. Untuk motor ini ya, Yamaha pakai kunci L ya. Kunci L, buka dulu. Sangat keras ya. Kunci L bentang. Ya. Buka dulu. Sudah terbuka ya, kita copot kampasnya dulu ya, kita copot spinya yang ada di ini, ada dua. Kalau untuk Yamaha pakai spi, kalau udah biasanya pakai baut ya, dicopot pakai kunci kalau milik Honda biasanya. Ini setelah terbuka spinya ya, ada dua tadi ya, tinggal tarik saja asanya. Ya. Ini setelah terbuka, yang perlu diperhatikan agar nanti rodanya nggak seret, remnya juga enak adalah pertama adalah ini apa, dudukan atau pangkonnya atau bracketnya ini ya. Dudukan atau pangkonnya ini bikin dia bisa bergerak seperti ini ya. Kalau ini masih bagus, kalau macet ya nanti ini buka dulu ya. Kalau misalnya macet biasanya nyopotnya susah ya, dipukul-pukul baru bisa ya. Ini kalau macet biasanya ini ya pada karatan ya, nggak ada apa, pelumasnya stempelnya pada hilang. Penyebabnya biasanya karetnya ini ya, karet dudukan ini sudah melar sehingga air ataupun kotoran bisa masuk, sehingga ini as dudukannya berkarat sehingga seret. Nah, hal ini bisa menyebabkan nanti saat pemasangan, kalau diganti kampas baru biasanya bisa menyebabkan roda akan seret ya. Itu tapi ini pada kasus ini masih bagus ya ini ya. Nanti tinggal kita kasih stempel lagi, kita bersihkan, dikasih stempel. Kalau misalnya ini berkarat dan diamplas biar bersih, dicuci, diamplas bersih, kemudian nanti saat pemasangannya dikasih stempel biar masuknya enak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada ini piston kalipernya ini. Piston kalipernya kita buat ya juga enteng ya, enggak seret ya. Coba kita cek ya, kita cabut ya, kita cabut dulu. Jadi saat pemasangannya ini ya, sebenarnya kita keluarkan dulu sebenarnya ya, dikeluarkan dulu, bisa dipompa dari atas ya begini, atau bisa ditarik pakai tang ini ya, bisa. Kalau dia masih bagus biasanya nariknya enteng, tapi kalau ini ada bermasalah, misalnya o-ringnya, karetnya ada di dalam ini sudah melar, kadang dia berat ya tariknya. Nah, kalau ini ya lumayan enteng ya, sebenarnya enteng ya, enteng. Kalau sudah enteng gini, kalau enteng gini cukup dibersihkan luarnya saja ini. Bisa pakai kain lap atau bisa kalau masih enggak bersih bisa diamplas dengan pakai amplas yang halus. Ya. Ini nanti berbeda jika ini sangat berat, ditarik pakai ini, digerakkan gini nggak bisa ya. Itu berarti ada masalah. Pertama ya kita copot semua, kita ingin dilepas semua pistonnya, kemudian karetnya yang ada di dalam itu gimana ya, karena posisinya masih bagus saya nggak bisa kasih apa sih ya,
ngasih lihat ya, ngasih contoh ya. Misalnya kalau di dalamnya ini kalengnya sudah melar, biasanya agak ini nggak bisa berpetik, ini seret ya, itu ya lebih baik dicopot, buka, terus karet yang ada di dalam itu ganti yang baru. O-ring pistonnya ya, O-ring piston kalibernya ini di dalam ada 2 buah, bisa diganti dengan yang baru. Oke, untuk sementara ini ya, coba ya saya bersihkan saja dari sini. Nanti saya pasang kampasnya, apakah nanti seret apa enggak. Kalau seret berarti ya kita bersihkan dalamnya ini ya. Kita lihat, buka lagi, kita lihat kalipernya. Tapi kalau dari dilihat sini ya, kalau enteng gini ya, biasanya ya masih bagus. Nanti kalau dipasang, dibersihin, dipasang lagi, biasanya akan lancar. Oke, saya bersihkan dulu ya. Oke, ini dibersihkan dahulu ya. Saya pakai kain lap. Tuh, bisa pakai amplas yang halus ya. Kalau kain lap saja biasanya nggak bisa bersih ya. Nah, ini diamplas sedikit-sedikit saja ya. Tujuannya hanya menghilangkan kotorannya saja ya. Menghilangkan kotorannya, menghilangkan debunya ini yang nempel pada pistonnya ini. Terus kita putar gini ya. Nah, ini putar pada bagian ini ya. Bersihkan sampai bersih ya, sampai rata ya, sampai bersih semua ya. Oke, kita skip dulu ya, saya bersihkan. Cara bersihnya seperti tadi ya. Oke, setelah bersih ya, mau bersihnya seperti tadi ya, digeser-geser, kemudian dikasih lap, dicari sampai benar-benar bersih ya. Pakai lap dan ampas halus ya, jangan ampas yang kasar ya. Nanti kalau kasar ini terlalu tergores ya. Lap ya, sampai lap ini sudah bersih. Yang perlu perhatikan adalah jangan sampai ini terlalu ketarik keluar ya, nanti bisa ini lepas, pistonnya lepas dari rumahnya, nanti malah tambah pekerjaan nanti ya. Ya, kalau ini cukup banyak ini digeser-geser, jangan sampai lepas, geser tapi diampas, digeser diampas sambil dilap ya. Oke, kalau sudah bersih begini, tinggal kita dorong ke dalam lagi, masukkan. Ini kalau punya apa ini seperti ini adalah minyak ya, minyak rambut ya, seperti minyak tanco apa ya, ini seperti ini, bisa dikasih ini ya. Nah, tujuannya jangan piston bisa lebih licin ya, lebih enteng ya tujuannya. Kalau nggak punya langsung dimasukin saja juga bisa, enggak apa-apa. Kalau nggak punya seperti ini minyak ini, jangan pakai stempet ataupun oli ya. Kalau pakai stempet pakai oli nanti justru terkadang itu malah bikin O-ring yang ada di dalamnya itu bisa melar, malah bisa rusak ya. Ini setelah itu setelah dikasih ini ya, kalau nggak punya ya nggak apa-apa, langsung dimasukkan ke dalam. Tadi diputar gini sambil ditekan ya, sambil ditekan gini bisa. Ini kalau misalnya berat, sambil dipompa ini, dibiarkan gini, dipompa sedikit saja ya. Nah, gini dipompa ya, agak gerak, terus dorong lagi, nanti akan masuk. Kalau terlalu berat juga bisa pakai ini, cara seperti ini, masukkan kaki ini ya, ini jongkal pakai obeng main dari sini ya, cara itu juga bisa. Atau kalau ini juga terlalu berat ya, kita buka, tutup atasnya ya, tutup master remnya di sini ya. Ini biasanya tutup master remnya ini kan ada karetnya. Kalau olinya turun ke bawah, karetnya biasanya itu akan turun ke bawah juga, tutup karetnya itu, sehingga oli kalau didorong itu karena agak berat, agak susah, karena ada tutupnya itu ikut tertekan. Jadi lebih baik coba kita buka ya, karena ini agak berat ya, ini agak berat, ini berat ya.
ini berat. Walaupun sebenarnya kalau dipaksa pakai ini sih bisa, tapi bisa masuk, bisa nggak masuk. Tapi lebih baik kita buka ini untuk membetulkan karetnya nanti ya. Coba dilihat ya, karetnya nanti kalau itu dia akan turun ke bawah ya penutupnya, karena seperti bentuknya seperti ya lekukan itu ya. Nanti saya buka, coba dilihat tadi ya, saya skip dulu. Ini saya buka ini ya, covernya depan, karena untuk Yamaha tertutup ini. Kalau untuk model Yamaha, model Honda lebih enak, nggak perlu buka cover depannya ini. Oke, saya buka dulu ya pakai covernya depan. Oke, buka. Ini sudah enteng tadi ya, sudah saya pakai obeng ketok ya tadi. Enteng, nggak saya rekam ya, lihat satu ya. Sebentar saya taruh aja ya. Ternyata karetnya nggak nyebul keluar ya. Biasanya kalau biasanya ya, kadang karetnya nyembur seperti ini ya. Saya lepas ya, sehingga dia agak sulit, dia menekan seperti ini ya. Nah, terkadang karetnya dia akan seperti ini ya, seperti ini, lepas seperti ini ya. Kalau posisi seperti ini, sehingga kalau didorong dari sini bawah agak berat, karena oli akan menekan juga ini dengan posisi udara yang tertutup ya, nggak ada hamba udara, sehingga agak berat karena nggak terbuka. Ini dibuka, coba apakah ringan apa enggak ya masuknya. Enteng, ternyata masuk toh. Walaupun agak berat tapi masuk, tidak seperti tadi berat sekali. Kali ini masuk kan. Nah, dorong seperti ini juga enteng, bisa masuk. Walaupun sebenarnya walaupun nggak dibuka, atas nggak dibuka, didorong sahabat ini pakai obeng, sebenarnya bisa, tapi agak keras ya. Bisa. Sini kita coba ya, bisa keluar enteng, mentut ya, bisa keluar masuk berarti ini biasanya kalau posisi ini ya, sambil ditahan sedikit ini bisa ini maju mundur ini berarti kalipernya nggak macet ya, jadi orenya masih bagus ya. Kita masukkan lagi ya, malah berat. Kita masukkan lagi, enteng ya. Nanti bisa dicoba apakah memang pistonnya ini bagus, nggak seret ya kak orenya. Biasanya kalau ini seret orenya, yang bermasalah pada orenya ya. Biasanya kalau paling enak ya ganti oreng pistonnya. Kemudian ini karena ini masih bagus ya, nggak karatan, masih bagus, cukup saya lap saja ya. Kemudian nanti kasih stempet baru. Oke, nanti dikasih stempet, ini juga dimasukin stempet. Dan karetnya ini perlu diperhatikan ya, kalau dia sudah lower, biasanya kalau ini sudah berkarat lower, lebih baik karetnya ini diganti dengan yang baru. Ini bisa dilepas ya. Copot ini juga pun bisa dilepas ya, seperti dimasukkan, copot dilepas, kemudian ganti yang baru ya. Ini ya nanti ya. Oke, saya ambil stempel dulu ya, saya skip. Oke, untuk bagian dalamnya ini kita kasih stempel pakai obeng ya. Kasih stempel nggak perlu banyak-banyak ya, yang penting rata ya, bisa terkena rata, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak dia juga akan tertekan, nanti juga akan keluar gitu. Kalau banyak-banyak seperti ini ya. Ini yang asnya, coba kasih ya. Ya coba ya. Misalnya kalau dia kasih banyak, jadi kalau ditekan gini dia akan keluar sini ya, cerot gitu ya. Cukup kasih, nggak usah banyak-banyak, sedang-sedang saja. Tapi yang penting rata ya, rata. Kemudian pada yang satunya lagi ini sama ya, dikasih biar rata.
Kalau ini karet semua ya, ini dari karet ya. Seperti ini. Kasih rata. Rata, sedikit-sedikit saja. Diratakan ya. Oke, terus ini karet yang saya copot tadi pasang kembali ya. Nah, karena karetnya ini masih bagus, buktinya ini enggak berkarat ya. Biasanya kalau ini ada karetnya masih penutupnya kurang rapat, biasanya ini akan berkarat ya, karena kena air, kena debu-debu, dia akan kotor. Oke, tinggal masukkan saja ya, coba ya, satu persatu ya. Satu dan satu ya. 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 Tuh, terus jangan lupa karetnya ya, ini ya. Kalau masuk ini ada seperti nok-nokannya ya. Berarti karetnya biar ngenok masuk sehingga debu nggak bisa masuk ya. Nah, ini sehingga menutup rapat ya, seperti ini ya. Rapat ya. Maju mundur bisa karetnya naik ya, ikut tertarik ya. Berarti selalu menutup, karetnya selalu menutupi asnya tadi ya, asnya di dalam, sehingga kotorannya, air atau kotoran nggak bisa masuk ya. Kemudian sisa-sisa stempel yang di luar ini dibersihin ya, nggak apa-apa. Kalau masih mau bersih lagi ini dibersihin biar bersih tapi nggak perlu ya. Ini sudah ya, sudah, ini bisa bergerak ya, seperti ini ya, enteng. Ini berarti bagus ya, jangan sampai ini nggak bisa bergerak ya. Kalau ini nggak bisa bergerak biasanya nanti akan seret ya. Dan ini bergerak kan tujuannya nanti kalau kampasnya sama tipis-tipis dia akan bergerak ini, seperti menyesuaikan ya kalipernya ya, dia akan bergerak menyesuaikan kampasnya dengan piringannya tadi ya. Bergerak seperti ini ya. Oke, kemudian tinggal pasang kampasnya, buka. Ini pakai kampas nggak ori ya, pakai kampas KW ya. Kemudian diperhatikan juga ini piringannya ya, jangan lupa piringannya. Misalnya ini kalau piringannya sudah termakan ya, tergerus oleh kampas ya, biasanya dia akan ya cekung ya, bagian ini cekung nggak rata, yang pinggirnya ini tinggi, yang tengahnya ini nggak rata ya. Sehingga kalau posisi seperti itu, kali ini sih nggak ya, ini masih rata, hanya sedikit saja. Kalau banyak-banyak biasanya lebih baik ya pinggirannya ini ya, pinggirnya saja ya, ini bisa bisa digigir ya, atau digerinda tipis saja ya. Tujuannya kampas bisa plak ya, bisa ngeplak dia yang pinggir ini tidak tersentuh oleh bagian pinggiran piringan yang tidak termakan atau tidak aus. Jadi ini kan lebih tinggi ya, yang pinggir ini lebih tinggi, ini rendah. Jadi kalau posisinya kampasnya begini nggak ngeplak, jadi yang pinggir-pinggir ini akan nyenggol duluan yang pinggir yang tinggi tadi, sehingga kampasnya tidak plak ya, tidak ngeplak, dan ini membuat rem-remannya juga nggak enak. Ini hanya ya, bisa digigir atau pakai gigir juga bisa, gigir itu atau pakai grinder juga bisa, hanya pinggirnya saja ini ya, sini cuma ini ya, dikurangi ya, hanya digerinda sedikit ya. Ini saya pakai gigir ya, begini, hanya segini, hanya sedikit, hanya beberapa mili saja menurut ini, sesuai tergantung dengan ini keausannya cakramnya, keausan piringannya, maaf ya, sedikit saja, cuma pinggirannya saja ya, hanya untuk menyesuaikan dengan piringannya, karena yang ini enggak rata ke dalam, yang ini tinggi, ini rendah, jadi biar plak gitu ya. Ini hanya sedikit saja ya, ini kalau pakai gerinda ya juga gerinda sedikit saja, nggak perlu banyak. Tujuannya hanya itu tadi ya. Oke, seperti ini ya, yang satunya juga.
Kalau piringnya masih bagus, masih rata, nggak perlu ini di apa, dikikir, nggak perlu ini dikurangin ya. Udah hanya sedikit saja ya, nggak perlu banyak-banyak ya. Jadi nanti akan lebih plak ya. Terus kalau kenapa kok hanya sedikit, nggak sampai pol ya, karena kalau sudah ngeplak ini nanti juga ini akan termakan piringan, juga yang pinggir-pinggir juga akan termakan ya, sama-sama termakan. Kalau nggak dikurangin, yang termakan duluan kan ini yang pinggir ini, karena ini posisinya lekok ya, tinggi yang pinggir ini ya. Nanti nggak plak, rem-remnya juga nggak ngeplak, ini juga nggak enak, nanti rem-remnya nggak bisa set pakem ya. Oke teman, kita coba pasang ya. Ini ada semacam, nanti ini adalah semacam gas per plat ya, tujuannya untuk menekan kampas ini agar tidak oblak ya. Ini coba pasang apakah dia oblak apa enggak ya. Nah, gini sama pokoknya. Maaf terbalik ya. Nah ini masih menekan ya. Kalau pernya nggak menekan ya, per platnya kan biasanya ini langsung masuk kan. Ini menekan dia didorong ke atas sehingga kampasnya nanti kencang, tidak berbunyi ya. Karena nanti kampasnya tidak berbunyi, longgar. Kalau ini yang satu longgar Pak. Kadang kan kampasnya ini, kalau kampasnya kalau kan biasa longgar, dia akan berbunyi. Kalau buat jalan biasanya saya bunyi nih ya, rek gitu. Karena ini longgar ya. Nah, ini kan agak kenceng, yaitu fungsinya per tadi nih, per plat ini ya. Ya. Ini kalau misalnya longgar ini ya dicopot, ya ini bisa dilepas ya. Lepas, ini dipakai tang, dibengkokkan ke atas ya. Karena kan biasa selalu tertekan ke bawah, sehingga ini kan biasanya dorongnya akan berkurang karena selalu tertekan ya. Per ini buat lebih tinggi ya, ya lebih tinggi, dibuat sama ya, yang satu juga sama. Nah, sama disamakan ya, rata. Ini juga sama, nah lebih tinggi, ini disamakan juga ya. Nah, dia akan mendorong kampas lebih kencang sehingga dia tidak oblak ya. Terus ini dimasukkan lagi, pasang yang panjang ini, yang bagian arah pistonnya ya, karena ini kan sesuai dengan pergerakan kampasnya ya, ini bergerak gini. Kalau ini sedikit nanduk nanti ya. Nggak bisa kan kalau gini akan nanduk ini. Jadi pemasangan gini ya, yang panjang yang menghadap pistonnya gini ya. Ya. Oke, nggak pasang lagi. Ini kencang, lebih kencang, lebih dorongnya lebih ke bawah, kencang ya. Jadi kampasnya lebih kencang ya. Nanti tidak bunyi tok-tok, kadang kalau nggak kencang biasanya kampasnya akan berbunyi kalau pas jalanan jelek ya, itu ya. Ini sudah bagus, kita pasang pas ya. Ya ini posisi pas apa enggak? Oh ya betul pas. Oh enggak pas ya ternyata ya. Ya, ya pas. Coba lihat. Ya, kita pasang ya seperti ini. Oke ya, ini pasang seperti tadi. Perlu diingat ya, seperti tadi ya, masangnya harus pas sesuai platnya. Kalau kenceng masangnya agak berat, dorong ke bawah ya, seperti tadi ya. Tuh ini oh itu ya, nggak pas ini platnya. Coba saya ini, oh ini meleset nih platnya ya, terlalu melebar ke samping ya. Ya sudah. Nih ya, aduh
Bisa masuk ya, bisa masuk ya, seperti ini. Buka ya, seperti ini ya, ini ya, terbuka masuk. Kita tinggal pasang penguncinya, ini pengaitnya ada 2, paskan lubangnya ini. Mana ini ya, ini yang satu. Kita dorong pakai tangan saya, dorong terus kita pas nok ya, itu ini ya, dari atas nanti puntir ini masuk di noknya, masuk seperti ini ya, masuk di sini. Yang satu ini karena saya itu jam melar begini, kita rapatkan ya, rapatkan pakai tangan biar kencang. Nah, seperti ini, masukkan lagi seperti ini. Mana ya, lubangnya pas lagi, ada lubangnya ya, kelihatan ya. Nah, ini sudah terpasang semua, tinggal pasang pada rodanya ini ya, udah ya, terbuka ya, pasang. Pasang kembali. Kita kencangkan ya. Tinggal pasang. Nah, ini sudah ngerem ya, posisinya ya, sudah bagus nih. Rem, kita coba putar rodanya, apakah seret apa enggak. Kalau seret ya nanti bagian kalipernya kita buka, bersihkan atau ganti orenya. Oh ya, ternyata enggak seret ya, enggak seret. Ini bunyi ya, bunyi antara kampas dan piringannya ya, karena belum menyesuaikan ya, karena kampasnya sampai habis ini ya, jadi ada suaranya. Tapi kalau nanti kalau buat jalan ya, di rem 1 udah 2 enggak ada suaranya, ini sampai habis enggak ada kampasnya, jadi menyesuaikan ya. Sini suara antara kampas dengan piringannya ya, sak-sak gitu ya. Dia akan lancar, remnya juga enak ya toh ya. Ya, oke, demikian teman-teman yang perlu diperhatikan tadi, hal-hal yang terutama ada pistonnya tadi. Kalau pistonnya memang enteng, nanti ya kalau dipasang guys enteng seperti ini rodanya nggak seret, cuma ada suaranya ya. Nanti coba saya buat jalan ya, saya buat rem, apakah nanti dicoba apakah ada suara saat jalan, ada suaranya apa enggak ya, karena ini penyesuaian. Oke, saya skip dulu, saya buat jalan dulu ya. Oke, ini baru saja buat ajak jalan ya, saya rem tapi enggak ya, seperti rem seperti biasa ya. Apakah dengar apa dia sudah, biasanya enggak ada suaranya ya, sudah bagus. Tidak seperti tadi ya, sok karena sudah menyesuaikan dengan bentuk apa, dengan posisi piringannya ya, karena piringannya sudah tergerus sama kampasnya ini ya, tinggal besi-besinya, besi beradu sama besi, makanya aus dia seperti kalau di amplas ya, agak ada kasarnya, sehingga tadi seperti ada suaranya sok. Tapi kalau sudah dipakai kelamaan ya, baru saja kita pakai buat jalan saja sudah hilang suaranya ya, nggak seperti pertama kali dipasang diputar sok. Tapi kalau lihat posisi ini biasanya ya, kalau kasar begini biasanya kampas remnya cepat habis ya mas ya, karena posisinya ini kasar ya, karena termakan oleh ini apa, oleh kampasnya ya, yang tinggal besi ya, berarti besi ini kasar ya. Seperti ini bisa mempercepat umur kampas ya,
Kabel ini kampasnya bukan ori. Walaupun kampasnya ori saja, kalau ininya terlalu kasar ya, terlalu kemakan ya, biasanya cepat habis kampasnya. Ya solusinya ya jangan sampai, untuk mencegahnya ya jangan sampai kampas itu sampai habis seperti ini ya. Jangan sampai habis seperti ini. Kemudian ya kalau punya duit ya malah bagusnya diganti ya. Kalau sudah terlalu parah ini, kalau dipakai ya enggak apa-apa, cuma kampasnya biasanya agak cepat habis untuk ini ya, karena untuk menghaluskan ini posisinya ini ya. Kalau nanti kampasnya ini sudah kampas yang ini sudah habis, dan penggantiannya jangan sampai habis seperti ini. Biasanya kampas yang belakangnya biasanya akan lebih awet, karena ini yang kasar ini juga lama-lama juga akan halus, karena kena kampas rem juga lama-lama juga akan halus nantinya. Oke, tapi jangan sampai terulang lagi seperti ini, jangan sampai habis ini lagi, ini nanti akan kasar lagi dan piringannya akan lebih tipis lagi, dan kampasnya juga akan cepat habis lagi. Oke, demikian semua sobat semua yang ingin pasang sendiri kampas di rumah, coba-coba beli sendiri di rumah, seperti caranya ya, agar rodanya nggak seret ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan seperti tadi. Oke, demikian, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.